Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya akan membuat konten ya dengan salah satu rekan senior saya ya. Ini seorang budayawan asal Tasikmalaya, seniman tepatnya ya. Namanya Kang Yadi Mulyadi ya. Iya, betul. Oke, selamat pagi Kang Yadi. Alhamdulillah sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tengah kesibukan beliau, ternyata beliau berkenan untuk hadir mengisi di di channel Robby Delpis itu ya. Nah, apa nih Kang Yadi yang mau kita bincangkan? Ya, diskusikan sebenarnya gini ya, buat teman-teman, khususnya teman-teman saya pribadi di luar sana, khususnya yang bergerak di bidang seni ya, terutama seniman, terutama musisi ya. Justru saya terbalik teman-teman, satu menjadi daya tarik saya ketika ketemu sama Pak Robby yang satu ini yang bagi saya sangat istimewa teman-teman ya. Intinya Kang, untuk dasar tauhid untuk seni teh kata guru saya teh dulu teh penting banget. Nah, ketika saya belajar seni musik dulu waktu saya di salah satu pesantren, ulah kana musik cenanya pada kalau musik pasti goplah lalai, pasti banyak tidak telaten daripada telaten. Contoh lagi gitar-gitaran lagi enak-enaknya, contoh saya lagi ngajar atau saya lagi latihan, ketika azan berkumandang teh ada yang sigap ada yang enggak. Nah, dari akang pribadi, dari pengalaman, justru saya ini kan serius nih ya, serius tonton nih masalah tauhid. Bagaimana untuk melepis itu kan, bahwa dasarnya identitas seorang musisi ataupun seniman itu rata-rata lalai, bagaimana? Oh, lalai ya? Iya. Nah, ya begini. Sebagian. Sebagian. Ini sebetulnya agak berat ya pertanyaannya. Pertama soal musik, sebetulnya kalau kita dudukan musik itu dalam pandangan Islam setidaknya memang debatable ya. Debatable itu gini Kang. Ada sebagian ulama, bukan sebagian ulama. Kalau ulama dulu, klasik ya, ulama klasik itu memang mengharamkan ya musik, dan itu memang ada sampai sekarang juga. Nah, tapi sebagian kemudian tidak mengharamkan dalam artian tergantung daripada beberapa hal, misal kontennya, isinya, misalnya apakah itu sesuatu yang baik atau buruk. Nah, itu menentukan gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi berarti hubungan dengan syair juga ya? Oh iya, atau syair porno, syair yang mengajak. Nah, itu kalau yang mengajak kepada maksiat secara isinya, isi musik atau apapun itu, nah itu memang diharamkan oleh para ulama. Jadi musik itu, kalau saya pribadi memang lebih mengambil kepada pandangan yang kedua ini, bahwa di era sekarang itu musik itu tidak mutlak haram, tetapi justru tergantung pada konten. Ada musik tertentu yang memang membawa kepada maksiat, kepada kelalaian dan seterusnya, nah maka itu haram ya, seperti itu. Jadi saya termasuk yang tidak sependapat ataupun termasuk yang menganut pandangan baru gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak, bagi para pemusik sebetulnya tidak harus khawatir, hanya saja memang nah ini soal konten, soal kandungan daripada musik itu sendiri baiknya diperhatikan sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu lebih disesuaikan dengan syariat Islam ya. Seperti itu. Alhamdulillah ya, jadi buat teman-teman yang masih istiqomah dan masih masih bersyukur atas karunia Allah, karena semua orang di dunia ini tidak semua orang berikan anugerah oleh Allah itu berupa kemampuan dalam hal seni musik, terutama dalam hal seni. Nah, gini kan yang agak-agak sedikit sering kita terjadi, bagaimana agar orang asli itu tidak lalai untuk dari sudut pandang tauhid ini. Bagaimana kuat mereka ketika mereka lagi latihan, lagi briefing ataupun lagi mengajar, ketika berpemanghadan mereka tidak menunda-nunda. Dan bahkan ada kejadian pas kami dalam satu kegiatan azan maghrib kita tunda, akhirnya jadi jam 2:04 bahkan diakhirkan. Nah, gimana kamu untuk agar musisi khususnya teman-teman saya pribadi bisa konsisten? Sebenarnya kalau soal itu kan bukan hanya pemusik ya, artinya semua profesi pun ada potensi untuk lalai seperti itu. Ya. Nah, maka solusinya tidak lain adalah itu kan satu hubungannya tentang ruhaniyah ya. Ruhaniyah itu tergantung komitmen kita. Ada juga sih saya lihat misal pemusik yang benar-benar komitmen pada ajaran agamanya, ketika waktu adzan dia berhenti, kemudian langsung berjamaah dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat secara umum memang diperlukan memang manajerial yang bagus ya, manajemen waktunya. Misal jangan sampai ketika adzan zuhur itu ya kasihlah batas toleransi 30 menit atau berapa. Jangan sampai terus-menerus seperti itu gitu. Jadi tetap timing itu diperhatikan. Saya kira untuk di
apa ya, di acara-acara tertentu itu sudah diperhatikan. Misal untuk orkestrasi ya di acara hajatan, biasanya ketika masuk duhur berhenti itu 1 jam, jam 1 kemudian dilanjutkan. Nah bahkan ada satu kejadian juga kan, pas ketika kami kita kebetulan tim kami itu mengisi salah satu entertain yang berhubungan dengan sebenarnya dengan WO juga, bisa berhubungan dengan Sohibul Band ataupun yang langsung dari yang punya acara dari pengantin. Kadang-kadang gini kan saya kasih waktu ya, pas azan di dulu sebentar langsung on lagi musiknya. Kadang-kadang saya langsung menepis, kalau begitu mah tuh kita teater darat ya. Maksud saya juga di sana. Jadi sebisa mungkin ketika kita mau mengadakan event organizer nih, usahakan dengan pihak yang mengundang itu diperjelas dulu ya, bahwa yang kesepakatannya seperti apa. Kita mengajukan bahwa oke, kita boleh saling kerjasama nih, tapi kita bisa ajukan syarat. Pertama misalnya ketika untuk waktu sholat minta break 30 atau 20 menit misalnya, supaya itu memang harus dari awal. Kalau di pertengahan memang jadi kesannya agak kurang bagus. Atau bisa juga kalau misalnya ini kan alternatif ya, kalau ketika kita ajukan syarat kemudian diterima, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak diterima bagaimana? Nah caranya adalah dengan, kalau memungkinkan tuh pergiliran. Maksudnya gini, misal ada 2 pemusik nih, ada 2 penyanyi, bisa kan yang satu mungkin lanjut, yang satu sholat dulu gitu ya. Hanya saja memang menurut saya di rolling ini agak susah itu. Satu kalau personilnya satu yang nyanyinya, kemudian kalau yang tim bandnya, nah itu kan gitu. Jadi yang bisa memang ya. Contoh kita juga pernah mensiasati, pasti ya kejadian juga ya sama teman-teman juga ya, teman-teman yang di luar saya juga. Pasti kejadian. Pernah di satu momen kita harus bergelir, pernah. Pokoknya dulu pas begitu ada langsung saya ngomong, udah kamu duluan ya siap Kang. Itu gimana di panggung? Udah serahin saja sama kita instrumen. Kan yang pas kebetulan kita lagi tune combo nih teman-teman, berarti kita sistem playernya keyboardis, gitaris, ya, termasuk pas pada waktu saat itu saya gitaris ya, saya saxophone, saya ngobrol udah gitu. Nah ketika seperti vokalisnya udah selesai, saya turun ya, langsung kedua saxophone, maaf ya pas ketiga, yang terakhir berarti keyboard ya, berarti kita main akustika. Jadi kita konsepnya vokal, gitar, saxophone. Itu pernah kejadian kan? Tapi mungkin ini juga saran ya buat nanti Sohibul Band ya, siapapun yang mengundang penyanyi atau WO, memang disarankan kita mengajukan syarat sesi yang ngundang juga kalau bisa ya dikasih waktu lah 30 menit, itu kan nggak lama untuk break apa? Isoma gitu. Sholat, makan. Insya Allah tidak akan mengurangi keseruan gitu ya di dalam acara. Itu seperti itu barangkali. Ya, oke, terima kasih Kang pencerahannya, karena kita juga singkat ya. Ini bukan pencerahan ya, jadi ya semacam sharing season yang ada sedikit pencerahan, terutama buat saya pribadi dan teman-teman. Nah, gitu teman-teman, kebetulan kita juga ada jam mengajar, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang harus kita garis bawahi adalah goplah lalai itu emang itu universal, bisa terjadi kepada siapa saja, termasuk pemusik tadi. Tapi saya juga menggarisbawahi dari kata-kata guru saya, musik itu adalah identik melalaikan. Kenapa? Karena banyak keseruan di sana. Adapun teman-teman yang punya prinsip bahwa inspirasi itu susah. Inspirasi itu kalau kita lagi mood itu susah untuk kita berhenti. Ataupun kadang-kadang kalau pas latihan lagi enak-enaknya diberikan itu moodnya akan berkurang. Nah, menurut saya pribadi agar kita juga lebih berkah ya, terutama Allah memberikan anugerah kepada kita dan kita juga tidak selalu azab kepada Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman ini akan menjadikan satu strategi ya, strateginya itu yang pertama yang tadi yang pertama apa? Ya tadi gitu ya, kalau soal hukum tadi bahwa ada yang membolehkan, ada yang tidak, tergantung konten dan lain-lain, itu diperhatikan. Kalau tetap kita berbeda nggak masalah, misalnya teman-teman misalnya tetap ngambil yang tetap musik nggak boleh, ya silahkan, tetapi harus dipahami bahwa ini adalah soal khilafiyah, perbedaan pendapat yang kita boleh gitu kan, berbeda pendapat satu. Nah yang kedua tadi soal kelalaian, mengantisipasinya adalah dengan manajerial yang lebih baik. Tadi kita sebagai
tim musik itu mengajukan syarat kepada Sohibul Bait ya untuk istirahat Apapun break ya 20 atau 30 menit gitu. Kalau tidak ya mungkin nanti bisa dipergilirkan. Tapi juga saran tadi buat Sohibul Bait yang mengundang, kalau bisa ayolah kasih waktu gitu, jangan susah, karena ini insya Allah kebaikan buat semua, kebaikan untuk yang diundang, kebaikan juga buat yang mengundang. Itu barangkali Ya, ya, betul. poinnya. Semoga Semoga ya bermanfaat dan hidup kita menjadi berkah, terutama usia kita semakin berkah. Terakhir jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih.